Pangestu, pangestuti, para kadang lan sedulur. Salam rahayu bagi pemirsa Dinus TV. Kali ini kita akan membahas sebuah nama yang cukup terkenal, yaitu Syekh Maghribi, yang mungkin sekitar abad 13 sampai abad 14 itu muncullah nama tersebut. Cuman di kalangan masyarakat yang beredar sekarang itu kan banyak makamnya. Ada di Cirebon, ada di Bantul, mungkin ada beberapa di tempat lain yang banyak diceritakan. Untuk menguak misteri tersebut, maka kali ini kita akan bincang-bincang sama Mas Pras sebagai seseorang yang mengetahui tentang sejarah atau belajar dalam hal sejarah. Langsung kita temui Mas Pras. Mas Pras, kali ini ada pertanyaan mengenai Syekh Maulana Maghribi. Boleh Mas Pras sampaikan atau ceritakan tentang sejarah beliau tersebut? Kok sampai ada makamnya ada banyak sehingga menimbulkan sedikit misteri lah begitu. Monggo Mas Pras dipun mulai, silahkan. Ya, terima kasih Pak Satrio. Jadi pada awalnya kan kalau kita membahas Syekh Maulana Maghribi, kita secara tidak langsung akan membahas Wali Songo. Betul. Kan gitu. Ya. Nah, yang kita tahu kan Wali Songo. Senior Wali Songo. Betul. Yang kita tahu kan Wali Songo kan jumlahnya 1 sampai 9. Yang kita ketahui. Padahal itu Wali Songo itu banyak banget, mulai tahun 1300 mungkin bisa saya sebut kalau dalam literasi seperti Serat Kanda yang ditulis tahun 1800 itu dimulai dari tahun 1200 sudah ada sampai 1700. Okay. 1700 sekitar 1720 sampai 50-an lah kan gitu. Yeah. Kemudian satu nama yang salah satu sangat terkenal di seantero Nusantara ya, khususnya Jawa, yaitu Syekh Maulana Maghribi yang tadi. Sebentar Mas, kalau Wali Songo itu berarti artinya bukan Songo dalam arti jumlah ya? Bukan dalam arti jumlah. Kalau yang diceritakan tadi ternyata banyak, artinya Wali Songo itu bukan Songo dalam arti jumlah. Bukan dalam arti jumlah, tapi dijumlahkan karena itu yang dikenali. Sekarang disimpulkan karena yang terkenal ada 9 wali tersebut. Oke, ya lanjutkan Mas. Dan masa hidup 9 wali tidak bisa 9 wali itu berkumpul satu ruangan, itu enggak bisa. Beda zaman ya? Beda zaman, kan gitu. Tapi di film-film itu loh. Kan di film itu. Seolah-olah satu zaman gitu loh. Nah, itu beda. Kalau rapat dan seterusnya gitu. Iya. Contoh Syekh Maulana Maghribi, itu kan anaknya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Anaknya Syekh Maulana Malik. Beliau datang, kelahirannya itu ada di Maghrib Maluku. Daerah Maluku Timur Tengah. Timur Tengah. Beliau datang ke Nusantara itu tahun 1320-an. Itu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kemudian beliau itu awal datangnya bukan langsung saya mau menyebarkan Islam, tidak langsung seperti itu. Tapi berdagang. Berdagang. Karena kan sejak masa itu kan masih di masa Majapahit kan, perdagangan antar negara itu suatu hal yang sangat wajar. Dan pasar-pasar di pelabuhan tidak seperti zaman sekarang yang wong lokal atau sini. Kalau zaman dulu itu orang-orang mancanegara, mulai dari Timur Tengah ada, Cina ada, Eropa ada, dan lain sebagainya. Kan gitu. Kemudian sangat global gitu. Sangat global sekali. Gitu. Kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim ini sebagai seorang pedagang, beliau juga menyiarkan Islam. Dan sebenarnya sudah banyak perkampungan umat-umat Islam pada masa lalu di Jepara, di Leran itu tahun 1100 sudah ada. Nah, setelah itu beliau menikah dengan salah satu orang Arab juga. Itu lahirnya Syekh Maulana Malik Maghribi. Syekh Maulana Maghribi. Nah, Syekh Maulana Maghribi berarti dapat orang lokal? Enggak, orang luar juga. Orang Timur Tengah juga. Nah, Syekh Maulana Maghribi itu datang ke Jawa itu sekitar umur 45 tahun. Itu baru menginjakan tanah Jawa lewat daerah Tuban. Lewat Tuban, masuknya pelabuhan Tuban. Ya. Lewat pelabuhan Tuban itu sekitar tahun 1400-an. Nah, kemudian di kala itu kan Syekh Maulana Malik Ibrahim sudah berhasil itu menyebarkan agama Islam, menyiarkan lah. Nah, tapi bahasa lebih tepatnya mohon maaf bukan menyebarkan tapi meluaskan. Oh, meluaskan. Karena kalau menyebar itu tahun 1100 sudah. Oh, sudah ada yang masuk. Sudah ada yang masuk tapi meluaskan secara lingkup global. Nah, kemudian
dikenal sebagai Sunan Gresik Syekh Maulana Maghribi itu. Dikenal sebagai Sunan. Lah ini kok bisa masuknya dari Tuban ya, belum sampai Gresik gitu. Perjalanan dari Tuban dulu kan pelabuhannya di Tuban. Nah. Kemudian naik Andong sampai ke Gresik. Ke Gresik itu ke Pondokan Giri Kedaton punyanya ayahnya. Nah, kemudian umur 45 tahun Syekh Maulana Malik Ibrahim itu kan sudah tua. Jadi sudah tidak bisa melanjutkan. Jadi dilanjutkan anaknya. Di situ ternyata Syekh Maulana Maghribi itu punya daya tarik terhadap naskah-naskah Jawa kuno. Gitu. Yang ada dituliskan di eranya Majapahit, sistem pertaniannya seperti apa, bagaimana caranya membuat bendungan untuk membuat irigasi air biar panennya itu melimpah. Dia pelajari. Kemudian ternyata serat-serat naskah di Majapahit ini sungguh ajaib. Ajaibnya gini. Tercatat di dalam Al-Quran, surat Ar-A'raf ayat 58. Ketika tanahmu baik menghasilkan buah baik, tanahmu jelek maka menghasilkan tanah yang jelek. Di naskah Majapahit juga sama, padahal yang buat seorang resi dari penanggungan. Akhirnya Syekh Maulana Maghribi itu bertemu dengan resinya. Jadilah saudara. Jadilah persaudaraan di situ dan mulai membangun bendungan. Bendungan terus untuk mengairi persawahan. Sampai tahun 1400-an itu Laksamana Chengho mencatatkan dalam catatannya Yen Lan Xinglam itu sangat takjub karena Majapahit 1 tahun bisa panen 5 kali. Nah itu sangat takjub sekali. Ini yang buat siapa? Oh ternyata perpaduan Bhinneka Tunggal Ika antara masyarakat Siwa dengan masyarakat Muslim sangat kuat. Begitu. Jadi tidak ada adu domba, gondok-gondokan itu nggak ada. Terus nggak ada yang namanya memaksa kamu harus masuk Islam, tak kasih ilmu, tidak ada. Jadi semua gotong royongnya itu kuat, seperti yang kita lihat di Bali zaman sekarang itu. Nah setelah itu beliau meninggal sekitar umur 75 tahun dan dimakamkan di Gresik. Itu Syekh Maulana Maghribi. Nah 75 tahun. Umur 75 tahun meninggalnya dimakamkan di Gresik. Nah itu makam aslinya Syekh Maulana Maghribi di situ. Kenapa nggak mau dipulangkan ke tanahnya Timur Tengah? Karena hatinya sudah di tanah Jawa. Gitu. Nah gitu. Berarti artinya nama asli adalah Syekh Maulana Maghribi. Itu yang sosok ya, yang sosok asli, nama asli. Kemudian digelari Sunan Gresik karena dia banyak berkiprah di Gresik. Gresik kan gitu. Itu makamnya di situ. Itu waktu itu yang memberi gelar kalau pertama kali itu dinamai setelah ada sejarahnya atau waktu itu memang ada susunan untuk dinamai sebagai Sunan? Ada susunannya. Ada sunan. Jadi kalau dulu kata Sunan itu kan bukan kata lama, tapi kata Sunan itu baru tercetus tahun 1700 aslinya. Kalau kata lamanya itu bukan Sunan. Bukan Sunan. Bukan Sunan, melainkan Dwaria Haji. Dwaria Haji itu petugas apa itu ya? Untuk pajak pertanian, mengelola sistem pertanian lah, termasuk pajaknya, termasuk ini tandurnya kapan, pengairan sawahnya daerah ini kapan, apa yang harus ditandur di mangsa ini kan gitu. Jadi waktu itu dia diangkat sebagai pengelola pertanian di Majapahit. Namanya Dwaria Haji. Nah itu barulah di tahun 1700 muncul tembung susunan. Nah disebutlah sebagai ini disebut Sunan aja timbang Dwaria Haji oleh para bangsawan keraton di masa itu Mataram Islam. Nah, kemudian yang mengikrarkan jabatan tentunya daulat tertinggi di dalam suatu negara untuk memberikan suatu jabatan ke orang lain pastinya hak milik raja tentunya. Atau yang mewakilkan raja dengan surat otonom dari kerajaan yang sudah distempeli kerajaan. Jadi itu susunan berarti kan Jawa ya, kosakata Jawa ya. Dwaria Haji itu Sanskerta. Nah, susunannya Jawa kosakata Jawa atau kosakata Jawa kuno semua. Kalau Sunan berarti kepandekan baru. 1700 baru ada nama gelar Sunan. Susunan kan itu. Terus digantikan oleh penerusnya. Betul. Nah, ini ada yang tadi kok ada makamnya di mana-mana. Ada yang di Bantul, ada yang di Klaten, ada yang di Cirebon gitu toh. Tawangmangu juga ada, Pak. Tawangmangu juga ada ternyata dan bertambah terus ya, bertumbuh terus. Ini. Karena namanya cukup menjanjikan gitu. Ya, gimana Mas itu? Itu kalau menurut saya, mohon maaf ini saya nggak menyalahkan masyarakat umum ya. Tapi kurang benar pandangannya. Karena apa? Gelar nama, kalau kita bicara nama yang asli tentunya yang pemilik asli nama Maulana Maghribi itu ada di Gresik makamnya, sudah nggak bisa dibantah.
Dan makamnya ada otentik. Makamnya otentik, nisannya itu kaligrafi Arab semua, khas nisan Timur Tengah semua. Oke. Jadi itu nggak bisa dibantah. Tapi coba kita lihat yang di gunung, yang di Bandul, Parangtritis, itu nisannya langgam Jawa, ornamennya itu ada teratai, ada melati, suluk gelung, itu ciri khas Jawa banget. Yeah. Dan ternyata memang beliau itu hidup di tahun 1345. Nah, seorang Itu yang di Bantul. yang di Bantul, seorang kerabat kerajaan atau anggota bangsawan Majapahit. Itu anggota bangsawan itu ingin sekali, kan dulu kan ekspor itu suatu hal yang lumrah, Pak. Oh, lumrah ya. Jadi Bukan orang Jawa zaman istimewa sekarang wajib ekspor. Itu lumrah, nggak zaman sekarang. Sekarang kan wah kamu bangga nih. Nggak zaman dulu kan biasa. Cukup luar biasa Nah, ya, kalau zaman dulu sampean biasa lah. Akhirnya putra Majapahit ini, bangsawan Majapahit ini ke Timur Tengah. Di sana dia belajar, kuliah lah, pertukaran budaya dan pelajar. Ya, Di sana dia kuliah, lulus, ternyata yang dia pelajari adalah bidang politik keagamaan. Tapi tidak masuk agama Islamnya loh, nggih. Ya, Cuma mempelajari saja Islam itu seperti apa. Daripada saya belajar terhadap kiai-kiai ini, mohon maaf, yang pribumi ini, yang masih belajar ke guru, mending saya langsung ke pusatnya. Ya. Pikiran raja zaman dulu kan ingin pendidikan yang berkualitas untuk anak-anaknya. Jadi kalau kamu mau belajar sesuatu ya kamu pergi ke pusatnya, nggak usah daerah lokal kan gitu. Nah, Ya, kemudian langsung sumbernya lah. langsung sumbernya dia belajar, akhirnya dia mengetahui Islam itu seperti apa. Oh ini baik, ini cocok dengan budaya kita, kan itu dan sebagainya. Nah kemudian pulanglah ke Majapahit. Ke Majapahit suruh mengelola daerah yang disebutnya Nongkodoyong. Oh, Doyong daerah mana itu? Gunung Kidul, Pak. Oh. Itu nama kunonya Gunung Kidul, Nongkodoyong. Kunonya Gunung Kidul. Keren. Nah itu Kedaton Nongkodoyong akhirnya dikelola, sistem pertaniannya dikelola dan lain sebagainya. Dulu kan Nongkodoyong terkenal penghasil nira kelapa terbaik sedunia, nomor 1. Oh, di sana banyak nira. Sekarang agak enggak ada loh. Keturunannya masih ada sekarang, masih ada. juga penghasil nira, hanya masih saja ada. kurang bagus lah kualitasnya. Nah itu kan, terus apa itu namanya? Dari belajarnya di sana itu kan lulus bawa ijazah pulang dari zaman sekarang. Di sana juga bawa surat pulang, Pak. Bawa surat itu mendapatkan gelar Maulana Al-Maghribi juga. Itu gelar untuk ahli politik dan ekonomi serta agama. Berarti bentar. Syekh Maulana Maghribi yang pertama bisa jadi juga mendapatkan gelar atau Bisa itu nama jadi otentik? juga mendapatkan gelar Di sana karena itu, datang ke Jawa itu umur 45 tahun. Kita Jadi- sampai sekarang saya kurang tahu nama aslinya kurang siapa. tahu ya nama aslinya. Tapi kenapa saya percaya di Gresik itu yang asli? Karena itu yang Pertama data. kali. Terus di nisannya kalimat kaligrafinya sama semua. Oke. Cuman kok ketika dari Jawa ada yang belajar ke luar di Timur Tengah, Timur Tengah. dari sana mendapatkan gelar. Iya. Belajarnya di daerah Maroko, Maghreb. Maroko, Maghreb. Maghreb. Dia mendapatkan gelar tersebut Betul, untuk karena pendidikan yang ditempuhnya yaitu pendidikan politik dan agama. Betul, karena belajarnya di daerah Maghribi. Tapi ini masih kemungkinan ya, kita masih baru menemukan lah ya. Pemetaan. Apakah itu berarti Sunan Gresik itu punya gelar Syekh Maulana Maghribi gitu kan? Jadi belum di A1-kan lah, tapi karena ini juga mendapat gelar kita sedikit bisa berkesimpulan seperti itu. Ngerti nggak, Mas? Betul. Oke, lanjut Mas. Kalau menurut Profesor Slamet Mulyana, Iya. itu seorang sejarawan terkenal, Slamet Mulyana, itu mengatakan bahwasannya bisa jadi ada kemungkinan Syekh Maulana Maghribi yang dimakamkan di Gresik itu juga penamaan gelar. Oke. Nah, termasuk Syekh Ibrahim. Ternyata Syekh Maulana Malik Ibrahim, Asmarokandi, itu nama aslinya Syekh Asmarokandi. Itu gelar yang dinisbatkan oleh kerajaan Majapahit ke beliau. Kemudian gelar yang dari Timur Tengahnya itu Maulana Malik Ibrahim. Beliau seorang ahli ekonomi pelabuhan. Nah, jadi sampai sekarang pun nama aslinya kita masih belum belum mengetahui Belum tahu ya. informasinya Jadi secara mungkin jelas. kalau mau belajar lebih lanjut ya Harus ke pusatnya sana ya. Harus ke Maroko Timur Tengah sana, ya. betul. Ada kitab-kitab sejarah di sana Betul. ya. Bahkan Waktu di itu Kelat- namanya apa untuk Betul. jabatan-jabatan tersebut. Betul. Ya, Bahkan di Klaten aja itu Syekh Maulana Maghribi, Ki Ageng Gripik, Ya. itu ada sekitar kurang lebih 40 sampai 78 apa gelar orang yang menyandang gelar itu. Di Klaten ya. Klaten aja Itu itu. sampai di Jawa kan loh. Ki Ageng Gripik ya. Ki Ageng Gripik. Dari Maghribi ya. Betul. Ilate wong Jawa nek Ya, sithik. lidahnya dimasukkan ke Sama dengan yang di Jabal Kanil.
Jabal Kanil. Yang di Jabal ini Jabal Kanil juga ada juga ini. ada juga. Tawangmangu. Tapi ini lebih unik daripada yang lain kisahnya. Oh, oke. Ini keturunan jelas dia anak Parakrama Wardana yang nikah dengan Ratu Campa. Parakrama Wardana itu kan Brawijaya 5 orang-orang kenalnya. Nikahnya sama Ratu Campa. Lahir 3 anak. Ya. Nah, yang pertama Arya Palembang, Lembu Peteng. Yang kedua Retno Pembayan istrinya Handaya Ningrat. Yang ketiga Raden Gugur, Aryas Gugur, Haryas Gugur. Nah, Haryas Gugur ini umur 5 tahun itu diajak ekspor ke Timur Tengah. Itu sama pamannya. Diajak ke sana, terus dia suruh belajar di sana. Karena apa? Pada masa itu teknologi secara saintik, hitung-hitungan matematika kita nggak kalah, tapi sana lebih maju dalam hal perhitungannya, saintiknya, teknologinya. Kita nggak kalah. Tapi sana ibaratkan lebih maju 1 langkah lah. Akhirnya belajar sana, pulang ke Majapahit itu umur 17 tahun. Dapat gelar lagi, Syekh Maulana Maghribi. Oh, dia disebut Syekh Maulana Maghribi juga. Betul. Ya. Dan beliau itu dinisbatkan sebagai Syekh Maulana Maghribi yang lebih unggul daripada yang mempunyai gelar pendahulunya. Itu. Siapa itu pendahulunya dia? Kalau ya kayak Syekh Maulana Maghribi Gresik sama Maulana Maghribi. Dia lebih ahli lah gitu ya. Lebih ahli, lebih mumpuni. Dengan gelar Syekh Maulana Maghribi tersebut. Seperti itu. Ahli, mumpuni. Kemudian tidak hanya di politik, ekonomi, pertanian, bahkan manajemen perdagangan, ekspor itu dikuasai sendiri. Keilmuannya yang didapatkan di sana banyak. Serta itu Pak, yang dihormati di kalangan macam negara, Raden Gugur itu, gelarnya Syekh Maghribi itu, tata cara adat dia menawar barang atau dia menawarkan barang itu sangat dihormati, sangat disegani, karena sangat elegan. Kenapa? Berarti etikanya gitu. Etikanya ada. Etika untuk menawar barang. Betul. Itu. Adab asornya orang Jawa dipadukan dengan seni komunikasi Barat sama Timur Tengah yang dipadukan. Wah itu. Itu. Akhirnya disegani. Nah kemudian kan Raden Gugur ini punya anak Pangeran Hargosanten. Sama Roro Alit. Nah, Roro Alit ini nikah sama anaknya Retno Pembayun sama Handaya Ningrat Gebu Kenongo. Itu masih satuan ya, terah gitu ya? Sepupu. Masih satu. Pernikahan sepupuan nggak apa-apa kan gitu. Sepupu ini nikah, lahir Joko Tinggir kan seperti itu. Ya. Nah, kalau ditanya yang asli yang mana? Tetap saya bilang yang Gresik yang asli. Kalau yang Tawangmangu ini apa bentuknya, Mas? Kayak makam juga. Makam, Pak. Tapi apa? Nisannya bagaimana? Sama? Nisannya Jawa, itu atau? tahun Jawa, nisannya Jawa. Oh, Jawa. Nisannya khas Jawa, ada tumpalnya Jawa, di samping betul, terus ada suruk gelungnya. Habis itu kenapa saya kuat ini makam asli bukan patilasan, bukan punden, bukan apa ya namanya? Paribasan kalau orang Jawa itu disek depat golunggo terus golunggo enggak, ini makam asli. Gitu. Karena di bawah makam yang pusat itu ada makam yang satu era. Oh, artinya ada gitu. Betul. Enggak, misalkan makamnya Raden Gugur kan tahun 1520-an meninggalnya beliau. Di bawahnya itu ada makam tahun 1478. Artinya apa? Orang ini itu makam asli karena di bawahnya ada makam yang satu era. Oh, gitu. Kan itu. Satu zaman lah kan gitu. Satu komplek lah gitu ya. Untuk komplek gitu. Tapi agak jauh apa dekat itu? Dekat cuma di bawah bukit paling sekitar 300 meter ke bawah. Tapi banyak itu, sekelilingnya banyak makam atau hanya satu itu? Kalau sekelilingnya itu malah saya pertanyakan. Nah, kalau sekelilingnya itu misalnya itu tahun 1800 nggak masuk. Di logika saya itu nggak masuk, nggak sejaman, jauh. Tapi kalau yang bawah sendiri itu ada 2 tahun 1400 sama tahun 1400 pertengahan. Itu masuk semua itu, masih satu zaman semua kan gitu. Iya. Hanya saja kan yang jadi pertanyaan saya ke para juru kunci terutama, anehnya ini yang asli sana palsu nih, padahal itu makam asli semua, ada jasadnya semuanya saja kan, ini nama gelar kok, tahu enggak ini siapa sih nama aslinya kan gitu. Kalau di Tawangmangu kan Raden Gugur. Tapi itu tertulis Raden Gugur atau tertulis Syekh Maulana Maghribi? Maksudnya pertama kali ditemukan makam tersebut itu orang menemukannya sebagai Syekh Maulana Maghribi atau sebagai Raden Gugur? Pertama kali ditemukan itu cerita menurut juru kunci. Ini menurut juru kunci, bukan menurut saya, nggih. Itu ada seseorang yang jauh mencari makamnya Syekh Maulana Maghribi yang asli. Kemudian dituntun dari Parangkusumo mana-mana. Akhirnya jatuhlah ke Jabal Kanil. Dia nangis di situ. Oh, ternyata ini makam aslinya. Itu menurut feeling
firasat spiritualnya. Spiritual itu ya. Tapi kalau ketika saya pelajari bentuk nisannya, ini eranya itu bukan era tahun 1400 yang Syekh Maulana Maghribi ke sini. Kan gitu, Pak. Betul. Tapi eranya ini sudah masuk era akhir Majapahit. 1478 sampai 1500. Artinya ini sudah generasi gelar Maulana Maghribi yang diturunkan ke tanah Jawa dengan metode pengajaran pertukaran pelajar yang ada di Timur Tengah yang dikirimkan oleh bangsawan-bangsawan Jawa, itu sudah periode keempat kalinya ini. Oh, keempat ya, dia Betul. keempat lah ya, pengiriman keempat lah. Betul, Yang pertama pengiriman. yang dari Bantul tadi. Betul. Kemudian Sampai ada yang keempat Raden Gugur. Raden Gugur itu dari orang Jawa. Tapi yang semua. kedua tiga ketemu enggak ini? Di Klaten, Pak. Oh, yang di Klaten itu yang kedua. Dua tiga di Klaten semua. Oh, di Klaten semua dua tiga di Dan saya Klaten. pastikan ini makam asli semua, nggak ada yang patilasan. Karena pastinya saya sebut, Apa itu bedanya menurut Mas Pras ini? Kalau makam membedakan antara makam asli dengan petilasan. kalau makam asli itu pastinya ada nisannya yang sejaman 1400-1500, nggak cuma satu, Pak. Minimal ada dua, satu sama dua, dan nisannya harus sama. Berjarak 2 abad lah misalnya itu ya, 200 tahun gitu. Kelamaan, Pak. Oh, kelamaan. Paling enggak 100 minimal tahun itu sekitar maksimal yang lama itu sekitar 100 tahun. 100 tahun itu Lewat 100 tahun udah beda era. kurang validasinya kurang mantep lah. Kurang mantep. Oh, Itu. iya. Jadi kalau masih ada makam yang Sama. sejaman, 100 tahun lah maksimal itu. Betul. Kayak 1478 ke 1525 nggak ada 100 tahun. Ya. Ini artinya kan iki iso ngomong iki kan ngoten. Bisa ngandani, so ada ceritanya itu. Masih ketemu hidupnya lah kan itu. Terus itu salah satu cirinya. Kalau patilasan paling makamnya cuma saka watu tok. Terus makamnya gede dawa. Terus dawane itu nggak lebar tapi memanjang. Nah, ini cuma satu tok. Ini patilasan. Oh, kalau panjang itu pusaka, lebar itu tunggangan. Lebar pendek itu berarti di situ tempat perhiasan sama pakaian, seperti itu. Berarti apa? Kayak yang di Klaten ada tulisannya atau hanya nisan saja? Hanya nisan saja, Pak. Dan itu seirama semua nisan. Oh, seirama. Tapi ada tahun berarti? Ada tahunnya dari ditemukan nisannya. tahun. Dari nisannya itu kita sudah bisa membaca, Pak. Oh, dari arsitektur. Arsitektur nisannya kita sudah bisa membaca. Nisan. Betul. Oh, tahun Digolongkan di tahun sekian lah. Betul. itu ada. 1400 sampai 1450 itu nisannya teres. 1450 sampai 1500 itu nisannya teres tapi sudah mempunyai pundak. Sudah bahu ada nisan. klasifikasi Betul. ya, sudah diklasifikasi Sudah berdasar dipetakan, itu, betul. Oke, jadi walaupun tidak ada nama tahun tapi itu lah sekarang tua mudanya nih. Kan kalau di Klaten ada dua tadi. Kedua dan ketiga ya berarti Betul. ya. Itu yang lebih tua yang mana? Yang kedua yang mana? Yang ketiga yang mana ini, Mas? Membedakannya, Mas. Yang ketiga itu sekarang kita kenal Pandanaran. Semarang, di Klaten ya? Klaten. Pandanaran itu yang ketiga. Tapi bukan di makam utamanya, ada di luar makam. Oh, di luar malahan. makam, Nggih. di komplek makam Di komplek Pandanaran. makam Pandanaran. Terus yang ketiga itu juga daerah Bayat, tapi di luar makam komplek makam Oh, di Pandanaran. luar. Ada di atas bukit lah makam itu. Itu enggak hanya satu, 4 makam itu. Syekh Maulana Maghribi. Enggak, 4 Apa? makam yang bernisan empat makam sama. yang bernisan sama. Betul. Terus untuk validasi yang satu itu Kan dari kita membaca nisan, Pak. Kita membaca nisan, oh ini meninggal tahun 1400. Oh ini nisan budayaan dari Trowulan. Jadi kita telusuri di Trowulan, ini jabatannya Putra Mahkota misalkan. ya. Kok bisa sampai Klaten? Ini yang dilemparkan ke Klaten yang mana? Oh ternyata ini sejarahnya. Jadi manuskripnya kita teliti, kan gitu. Jadi Nisan ke naskah, kan gitu. Jadi yang sampai melakukan perjalanan ke Klaten siapa? Gitu ya. Pemetaan dulu Pak kita Pak. Terus Klaten misalkan 5 orang. Berarti bolak-balik ya untuk meneliti tersebut ya? Tidak hanya 1 naskah, 2 naskah Pak. Iya. Minimal itu kalau saya neliti itu 20 naskah. Misalkan yang datang ke Klaten 5 orang. Ya. Lah ini kok ada arsitektur pundak kubah. Pundak kubah artinya dia itu sudah pernah melancong sampai Timur Tengah. Ya. Ini siapa yang dikirim ke Timur Tengah? Oh yang ini dikirim ke Timur Tengah. 2 orang. Udah ketemu udah. Kan gitu kan. Oh ya, jadi divalidasi berdasar apa? Penelitian Secara arkeologi, penelitian secara J. arkeologi, secara sejarah Ilmiah gitu, sama Baru bisa rasional. divalidasi. Misalnya tadi tidak ada angka tahun, jadi pendekatannya lebih baik lah. Ke arsitektur. Ini 4. Yang Cirebon tidak usah ini ya. Kalau yang Cirebon itu tahun 1760. Oh, Lebih muda ya. lagi. Kalau itu dari Kanoman ya. Dari Kesultanan Kanoman. Cirebon gitu ya. Betul. Itu. Oh, dari sana juga dikirim ke sana Betul. mendapat gelar lagi. Gelar Jadi, lagi. Apa metodenya sama lah ya Mas ya. Iya, Kalau saya betul, simpulkan seperti itu artinya itu
dari apa yang disampaikan Mas Pras tadi bahwa Syekh Maulana Maghribi adalah sebuah gelar yang didapatkan ketika seseorang itu belajar di Timur Tengah, katakanlah Maroko. Di sana mereka memperoleh keahlian, mendapatkan gelar Syekh Maulana Maghribi. Begitu ya Mas? Betul, seperti itu Pak. Tapi mereka ketika disampaikan tadi ditelusur secara nama asli dan apa silsilahnya, ketemulah bahwa beliau itu ya asli semua karena itu sebuah gelar. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah nisan nih pelajarannya dengan mengatakan di situ bahwa Syekh Maulana Maghribi, ada kemungkinan besar di situ adalah seseorang yang mendapatkan gelar ketika belajar di Timur Tengah. Begitu pemirsa Dinus TV, kali ini tentang Syekh Maulana Maghribi, saya rasa cukup jelas untuk kita belajar tentang sejarah bagaimana nama makam itu kok ada banyak dan sama. Rahayu Bagem Panjenengan.